Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelompok kami dari kelompok 1 kelas 6B mata kuliah pengelolaan perikanan akan mempresentasikan tentang cara berbudidaya ikan nila dengan teknologi bioflok. Nah, jadi kelompok kami itu beranggotakan Ali Akbar Maulana, Aryo Dadang Abiseno, Zaki Oktavian, Immanuel Tarigan, dan juga MDiki Gustiana. Nah, selanjutnya adalah pengertian bioflok. Jadi, di sini itu ada beberapa pengertian bioflok menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ada Ranin 2017, di mana teknologi bioflok merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kualitas air lingkungan budidaya yang diadaptasi dari teknik pengelolaan limbah secara konvensional. Selanjutnya menurut D. Shriver et al. Tahun 2009, di mana teknologi bioflok merupakan teknologi penggunaan bakteri, baik heterotrof maupun autotrof, yang dapat mengkonversi limbah organik secara intensif menjadi kumpulan mikroorganisme yang berbentuk flok. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh ikan sebagai sumber makanan. Di dalam flok terdapat beberapa organisme pembentuk seperti bakteri, plankton, jamur, alga, dan partikel-partikel tersuspensi yang mempengaruhi struktur dan kandungan nutrisi bioflok. Namun, komunitas bakteri merupakan mikroorganisme paling dominan dalam pembentukan flok dalam bioflok. Baik, selanjutnya mengenai prinsip dasar bioflok. Prinsip dasar bioflok sendiri yaitu pemanfaatan bakteri untuk mengubah senyawa organik dan anorganik seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa atau sludge atau endapan berbentuk flok. Kemudian manfaat bioflok itu sendiri yaitu berfungsi selain dapat memperbaiki kualitas air, yakni dapat mengoptimalkan sistem pencernaan ikan, sehingga nutrisi yang masuk dari pakan akan lebih efisien terserap. Karena itu, intensitas pemberian pakan harus dikurangi. Selain dapat menekan biaya, pengurangan intensitas pemberian pakan juga akan menjaga kualitas air dari sistem bioflok itu sendiri. Baik, dalam sistem bioflok ini kita membutuhkan bakteri. Nah, biasanya bakteri yang digunakan dalam sistem bioflok ini seperti Bacillus sp, kemudian Bacillus subtilis, Pseudomonas sp, kemudian Bacillus lichenoformis, kemudian Bacillus pumilus, kemudian Lactobacillus sp, Bacillus megatherium. Nah, untuk bakteri megatherium merupakan bakteri heterotrof yang jarang diaplikasikan, namun berperan baik dalam perbaikan kualitas air pada penerapan teknologi bioflok ini. Nah, selain dapat memperbaiki kualitas air, teknik bioflok ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pakan yang berpengaruh terhadap penambahan bobot pada ikan. Next. Nah, sistem bioflok ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe green water system dan tipe brown water system. Perbedaan dari kedua tipe tersebut, untuk yang pertama, untuk green water system itu dilakukan di luar ruangan, dalam artian membutuhkan bantuan sinar matahari, sedangkan untuk brown water system itu dilakukan di dalam ruangan sehingga tidak membutuhkan sinar matahari. Nah, kedua sistem ini bakteri sebagai penyusun utama flok. Kemudian perbedaan yang terakhir, pada sistem green water system fitoplankton masih dapat hidup karena tadi sistem tipe green water system ini dilakukan di luar ruangan sehingga matahari tersedia di daerah tersebut. Kemudian untuk pada tipe brown water, fitoplankton tidak dapat tumbuh karena tadi tipe brown water ini dioperasikan di dalam ruangan sehingga tidak terdapat sinar matahari. Next. Ya, yang berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan pada sistem budidaya bioflok. Yang pertama itu ada kolam bundar, diffuser, aerator, probiotik, mulase, benih ikan nila, selebu flok, garam urea, dan
kapur dolomit. Ya, selanjutnya di sini ada tahapan dalam melakukan budidaya dengan sistem bioflok. Yang pertama itu ada persiapan kolam. Di sini itu kita akan menyiapkan kolam bundar dengan diameter 3 meter berbahan terpal yang sudah dibersihkan. Nah, selanjutnya ketika kolam sudah siap, maka kolam akan diisi dengan air bersih dan kemudian diberikan aerasi dengan tekanan 30 liter per menit per titik per meter kubik atau setara dengan 10 watt per meter kubik. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pembuatan bioflok. Di sini itu kita akan mencampurkan garam krosok 1 kg per meter kubik dan kapur dolomit 50 gram per meter kubik ke dalam kolam yang sudah diaerasi selama kurang lebih 24 jam. Kemudian dilakukan penebaran benih ikan yaitu pada waktu pagi atau sore hari sebanyak 1.500 ekor per kolam. Nah, kemudian nanti pada hari kelima yaitu memberikan mulase sebanyak 1.000 ml per meter kubik dan probiotik dengan merek dagang Aquaenzim 1 saset. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kualitas air meliputi suhu, pH, dan DO. Baik, selanjutnya itu ada pengolahan bioflok. Untuk pengolahan bioflok ini dilakukannya pengecekan kualitas air, yaitu minimal DO 3 mg, pH 6-8, suhu 25-33 derajat Celcius, dan flok yang terbaik yang terbentuk pada hari kelima. Lakukan penambahan molase dan probiotik apabila kadar DO kurang dari 3 liter dan floknya 30 liter. Apabila flok mencapai 50 liter, maka pemberian pakan pembuatan perlu dihentikan sementara. Media air diusahakan berwarna coklat dan tidak perlu penggantian air. Selanjutnya itu ada pakan. Pakan yang diberikan pada bioflok yaitu pelet selama 4 hari. Pertama, sebesar 1% bobot per hari. Lakukan sampling biomasa 10 hari sekali pada hari kelima. Dosis pakan yang diberikan sebanyak 2,5% bobot ikan per hari. Pakan diberikan 3 kali sekali. Ikan yang lain juga memperoleh asupan pakan dari flok yang terbentuk. Next. Nah, di sini ada panen. Untuk panen ikan nila dihasilkan sebanyak 260 kilo dengan masa pemeliharaan selama 105 hari, lebih singkat dibanding kolam konvensional yaitu selama 150 hari. Ya, baik, pada layar tertera tabel hasil panen pembesaran nila menggunakan teknologi bioflok. Nah, untuk jumlah tebarnya per ekor untuk kolam bioflok itu sekitar 1.500 ekor, sedangkan untuk kolam non bioflok sama 1.500 ekor. Kemudian untuk ukuran benih dalam satuan sentimeter, untuk kolam bioflok itu ukurannya 4-6 cm. Untuk kolam non bioflok itu ukurannya 4-6 cm juga. Kemudian untuk pakan pelet yang diberikan untuk kolam bioflok sebanyak 240 kg, untuk kolam non bioflok sebanyak 450 kg. Kemudian untuk lama pemeliharaan untuk kolam bioflok itu lama pemeliharaannya selama 105 hari, sedangkan untuk kolam non bioflok itu selama 150 hari. Kemudian untuk hasil panen untuk kolam bioflok itu 260 kg sekali panennya, sedangkan untuk kolam non bioflok sebanyak 240 kg. Nah, untuk ukuran panennya untuk kolam bioflok berkisar antara 200 hingga 250 gram. Kemudian untuk kolam non bioflok berkisar antara 200 hingga 250 gram. Nah, kemudian untuk FCR atau feed conversion ratio, kolam bioflok itu memiliki nilai FCR 0,92.
Untuk kolam non-bioflok memiliki nilai FCR sebesar 1,8. Nah, untuk SR atau survival rate, kolam bioflok itu survival rate-nya sebesar 87%. Untuk kolam non-bioflok sebesar 80%. Nah, ini sumber yang kita gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.